warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait meyakini kitab-kitab Allah. Tapi sebelum itu, agar teman-teman bisa fokus untuk menerima materi, ikuti kata-kata saya. Kalau saya bilang tepuk fokus, konsentrasi di depan. Mari kita coba bersama-sama. Tepuk fokus, konsentrasi di depan. Baiklah, kalau teman-teman sudah bisa fokus, kita akan masuk pada materi, yaitu terkait meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini berarti mengimani. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Antara kitab-kitab Allah itu yang pertama ada Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan kepada umat-umat Bani Israel. Kemudian kitab Allah yang lainnya ada yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud menggunakan kitab Taurat yang sebelumnya tadi untuk memutuskan berbagai perkara yang ada terjadi pada umat Yahudi. Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti pada kitab Taurat. Namun kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, serta pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan isi dari Taurat yang lalu itu yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi sebagai untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah, amal perbuatan seperti tauhid, kemudian memberantas syirik, dan juga penyembahan terhadap berhala. Dan kitab yang terakhir sebagai penutup yaitu Al-Quran sebagai kitab keempat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang membawa kebenaran, mencangkup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah 4 kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Namun kalian teman-teman harus tahu bahwa ada tradisi dan sejarah yang berbeda-beda antara masing-masing agama yang menyebabkan perbedaan terhadap kitab suci pada masing-masing agama. Tradisi dan sejarah yang berbeda-beda menyebabkan kitab Taurat yang diyakini bangsa Yahudi saat ini dan kitab Injil yang diyakini oleh umat Nasrani pada saat ini berbeda dengan Taurat dan Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran. Karenanya yang kita imani sebagai seorang muslim bukanlah kitab Taurat dan Injil yang diimani oleh bangsa Yahudi dan umat Nasrani pada masa sekarang ini, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Meskipun demikian, kita tetap harus menghargai keyakinan bangsa Yahudi dan umat Nasrani terhadap kitab Taurat dan Injil yang mereka yakini kebenarannya. Adapun kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim yang mencintai perdamaian, kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi terakhir kita, yaitu Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih itu pelajaran kita, materi kita hari ini terkait meyakini kitab-kitab Allah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.